Salam teacher, nama saya Manuel Marus Manjunta, kelas 8, Sekolah SMP Harapan Bangsa Batam. Tugas mata pelajarannya PKN. Yang pertama, Sejarah Sumpah Pemuda 24 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diawali dengan pergerakan di daerah dengan mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan. Konflik yang terjadi dengan penjajahan bersifat lokal, bukan nasional. Berikut sekilas sejarah Sumpah Pemuda 24 Oktober 1928. Yang pertama 1915 sampai 1924. Berdirinya organisasi lokal misal Rikorodormo yang kemudian menjadi Jong Java pada 1915, Jong Sumatrebon pada 1917, dan Jong Islamienten Bon pada 1924. Yang kedua 1926, Kongres Pemuda I berhasil dilaksanakan pada berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPI, sebuah organisasi lintas primordial dengan anggotanya dari seluruh Indonesia. Yang ketiga 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 rapat di gedung berbeda atas prakarsa PPI. Rapat pada 28 Oktober 1928 melahirkan Sumpah Pemuda yang di awalnya diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supraman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Indonesia Raya kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah titik di mana pemuda-pemudi berikrar sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa. Ikrar ini menandai kebangkitan nasional bangsa Indonesia yang setelahnya turut mengubah pola perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi terpusat dan terorganisir. Yang kedua, tujuan Sumpah Pemuda. Setelah mengetahui sejarah singkat dan isi dari Sumpah Pemuda, kita juga harus mengetahui apa tujuan sebenarnya dari Sumpah Pemuda. Kali ini Genior Neos akan merangkum apa tujuan dari diadakannya Sumpah Pemuda. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, memperluas usaha-usaha dana kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Yang keempat, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda tentunya sangat penting ditanamkan dalam jiwa. Isi dari Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Berikut beberapa makna Sumpah Pemuda yang telah Genior Neos rangkum. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Yang kedua, wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mendorong semangat juang pemuda. Yang keempat, sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keenam, menekatkan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Itulah beberapa penjelasan mengenai Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada pemuda dan pemudi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa ini. Tentunya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme, supaya dengan adanya Sumpah Pemuda ini membuat pemuda-pemudi bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Yang keempat, isi Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II ini diikuti oleh berbagai macam peserta, yaitu perwakilan pelajar-pelajar Indonesia PPI, Jong Java, Jong Sumatrebon, Jong Batak Bon, Jong Islamieten Bon, pemuda Indonesia Jong Celebes, Jong Ambon, dan lainnya. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106, Jakarta Pusat menjadi tempat kongres tersebut berlangsung, yang saat ini gedung tersebut menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut terdapat 3 keputusan penting, yakni bernama Sumpah Pemuda yang berbunyi
Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan sekian dan terima kasih.